Kebakaran lahan di Sumatera masih melanda sejumlah daerah. Di Palembang, Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan ini mencatat hingga awal September kemarin, penderita gangguan pernafasan akibat kabut asap mencapai lebih dari 10.000 jiwa. Di Rumah Sakit Muhammadiyah tercatat ada 166 pasien gangguan pernafasan atau ISPA dan 2 diantaranya harus menjalani rawat inap. Untuk mengantisipasi melonjaknya penderita ISPA, dokter dan petugas medis Rumah Sakit Muhammadiyah membagikan 5.000 masker kepada pengendara yang melintas di depan rumah sakit. Sementara itu, kabut asap masih menyelimuti Kabupaten Rokan Hulu Riau. Kabut asap ini juga membuat jarak pandang terbatas hanya 100 hingga 500 meter. Warga diminta untuk tidak terlalu banyak beraktivitas di luar rumah dan menghirup udara dengan kualitas buruk yang dikhawatirkan akan mengancam kesehatan warga. Untuk itu, warga yang akan beraktivitas di luar rumah diminta untuk selalu menggunakan masker. Walaupun masih berkabut, namun dalam 2 hari terakhir jumlah hotspot di Provinsi Riau ini terus menurun. Bahkan pada sore kemarin, Provinsi Riau tidak terdeteksi memiliki titik hotspot. Sementara kabut asap membuat warga Palembang ini kurang menikmati Car Free Day. Bahkan untuk daerah Musi Banyu Asin, BNPB sudah mencatat status bencana. Ada Rahmat Safitri di Pekanbaru dan Yarnes Foni di Palembang yang sudah siap dengan laporannya masing-masing. Kita ke Rahmat terlebih dahulu. Rahmat, ini apa kabut asap tebal masih terlihat pada hari ini dan apakah ini memang masih mengganggu menurut pantauan Anda? Ya, Maria, kondisi kabut asap memang dalam 2 hari terakhir ini terutama di Kota Pekanbaru terus menipis, dan di mana pada pagi hari ini terpantau jarak pandang di Kota Pekanbaru sekitar 300 meter. Dan memang dalam wilayah atau dalam kondisi wilayah yang berkabut, kabut asap ini akan terasa tebal terutama pada pagi hari dan terus beranjak menipis menuju ke arah siang hari. Dan berdasarkan data dari Indeks Standar Pencemaran Udara yang terpampang di Kota Pekanbaru, pada pagi hari ini masih pada level yang sama. Kualitas dari pencemaran udara menunjukkan status sangat tidak sehat. Artinya ini tetap harus diwaspadai khususnya oleh warga Pekanbaru agar tetap menggunakan saat keluar ruangan dan untuk menghindari dampak negatif dari kabut asap. Terkait dengan perkiraan cuaca BMKG pada pagi hari ini, memang Provinsi Riau diprediksi akan cerah berawan, namun diperkirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan menuju sedang, terutama terjadi pada siang dan juga sore hari di Riau bagian utara dan juga Riau bagian timur. Untuk update terkini terkait titik-titik hotspot pada pagi hari ini pukul 7 dari data BMKG melalui satelit Terra Aqua, kami mendapatkan informasi bahwa Provinsi Riau masih terdeteksi memiliki 3 titik hotspot yang tersebar di 2 kabupaten di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Pelalawan. Dan memang, Maria, walaupun terpantau berkurang titik-titik hotspot ini, namun ini sifatnya memang berubah-ubah mengingat mayoritas lahan yang terbakar di Provinsi Riau ini Satgas dari penanggulangan kebakaran hutan dan lahan seperti yang masih dilakukan hingga pagi hari ini di wilayah Desa Rimbo Panjang, yaitu di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dan memang berdasarkan ungkapan yang terus dilakukan oleh BMKG dan juga oleh pemerintah Provinsi Riau, pada terpantau dalam beberapa waktu terakhir ini kondisi angin sendiri bertiup ke arah utara sehingga menyebabkan banyak titik-titik di Provinsi Riau, salah satunya di Kota Pekanbaru, masih terlihat kabut asap, dan ini merupakan kabut asap kiriman dari wilayah Sumatera Selatan. Tentunya hal ini masih mengganggu aktivitas warga, dan di Provinsi Riau sendiri hingga kemarin belum ada aktivitas belajar mengajar di sekolah dan masih diliburkan hingga waktu yang belum ditentukan hingga saat ini, Maria. Untuk sementara demikian, Maria, yang bisa kami sampaikan dari Kota Pekanbaru Riau. Kembali ke Anda di studio. Baik, kita ke Palembang langsung. Ini ada Yarnes di sana. Yarnes, apakah benar memang warga berkurang karena kabut asap untuk menikmati Car Free Day, dan apa memang kabut asap di sana begitu mengganggu aktivitas mingguan warga ini? Ya, benar sekali, Maria, yang Anda katakan bahwa hingga saat ini kabut asap mempengaruhi banyaknya para warga yang biasa melakukan Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman. Kini berkurang karena hingga pagi hari ini kabut asap juga masih cukup tebal menyelimuti daerah Kota Palembang ini.
di mana jarak pandang hanya sekitar 500 saja. Normalnya Maria adalah sekitar 800. Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman atau di Jalan Benteng Kuto Besak, Kota Palembang yang biasanya dipadati masyarakat untuk berolahraga dalam Minggu Car Free Day kini sepi karena diselubungi kabut asap dan juga kiriman dari Musi Banyuasin ataupun Ogan Komering Ilir. Hanya beberapa orang saja yang tetap memilih berolahraga di pagi hari. Ada juga warga Palembang yang berolahraga namun tetap menggunakan masker. Biasanya jam 6 sampai dengan jam 8 pagi ribuan masyarakat datang untuk berolahraga, jalan sehat, atau jajan dengan keluarga. Ini kontras sekali dengan perbedaan di minggu yang kemarin. Di minggu kemarin masih terjadi banyak sekali warga yang memilih olahraga, namun pada minggu pagi hari ini pun juga terlihat sepi. Berikut petikan beberapa warga masyarakat menanggapi kabut asap di Car Free Day ini. Tahu mungkin apa gara-gara kabut asap ini apa memang ya sepinian, tapi aku rasa lantaran kabut asap ini banyak pengaruhnya juga ini. Ya biasanya memang di hari Minggu ini BKB ini ramai orang mau berolahraga. Mungkin karena kabut asap ini jadi masyarakat Palembang nggak mau kesini untuk berolahraga di pagi hari. Ini sangat tidak mengenakan pernapasan, sudah sangat mengganggu saat ini. Maria? Baik Ernest, kalau di Kabupaten Muba ini pasca ditetapkan masuk dalam status bencana kabut asap, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten di sana? Yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, pemerintah kabupaten melakukan rapat koordinasi dengan beberapa instansi terkait dan untuk menanggulangi kabut asap yang di Musi Banyuasin merupakan salah satu titik di mana banyaknya titik asap hingga terjadi saat ini. Dan total ada sekitar 186 titik api di Kabupaten Musi Banyuasin. Dan ini merupakan terbesar kedua titik asapnya selain dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Di mana ini juga merupakan sisa dari kebakaran lahan yang sudah sampai ke negara tetangga di Singapura. Dalam pertemuan ini juga dihimbau untuk para masyarakat dan juga para perusahaan termasuk perangkat desa untuk dapat bertanggung jawab terhadap lingkungannya sendiri jika melihat oknum-oknum yang coba membakar lahan gambut agar bisa ditindak ataupun diberitahukan kepada pihak keamanan. Maria? Ernest Foni dari Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya juga ada Pipit dari Pekanbaru Riau. Terima kasih teman-teman. Pekat akibat kebakaran hutan di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan ini juga menjadi sorotan utama di beberapa media cetak. Begitupun ini dengan kehadiran Ketua DPR Setia Novanto dalam kampanye terbuka Donald Trump yang memang ini juga masih menjadi perbincangan di publik. Reporter Aulia Pani akan menyampaikan berbagai informasi yang menjadi sorotan di media cetak hari ini. Aulia, selamat pagi. Apa saja ini yang ditulis media cetak terkait dua isu tersebut? Selamat pagi Maria, ya benar sekali bahwa berita mengenai kabut asap dan juga kehadiran Setia Novanto dalam kampanye terbuka Donald Trump ini menjadi sorotan utama di media cetak. Namun saat ini media pertama yang saya bawa saat ini adalah media Indonesia. Ini mengenai di sorotan ataupun di headline utama ini mengenai dampak kabut asap yang saat ini melanda sejumlah daerah di Sumatera dan juga Kalimantan. Ini terlihat bahwa upaya pemadaman lahan ini terus dilakukan, baik itu dari TNI ataupun kepolisian dan juga Satgas Penanggulangan Bencana. Seperti kita ketahui Maria, sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan ini terkena dampak dari kabut asap, dan data yang kami peroleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini ada 156 titik panas sumber kabut asap di Sumatera dan Kalimantan, dan 95 titik ada di Sumatera dan 61 ada di Kalimantan. Dan sejumlah dampak juga ini terus dirasakan warga. Di media Indonesia ini tertera bahwa dampak yang dirasakan oleh warga akibat kabut asap ini adalah mulai dari terhentinya sejumlah aktivitas belajar mengajar, selanjutnya juga meningkatnya jumlah penderita infeksi saluran pernapasan ataupun ISPA, dan juga terganggunya jadwal penerbangan serta terganggunya ekosistem. Seperti kita ketahui bahwa saat ini sejumlah langkah masif juga ini terus dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk Satgas Penanggulangan Bencana Asap, dan hingga saat ini juga berbagai upaya sedang dilakukan oleh pemerintah dan juga Satgas Penanggulangan Bencana Asap
Asap ini salah satunya adalah dengan memodifikasi cuaca. Dan Maria, tidak hanya dari media Indonesia, ini yang kedua adalah dari koran Tempo. Tempo pagi hari ini membahas mengenai tema berbeda, ini mengenai Mahkamah Kehormatan siap periksa Setia Novanto. Seperti kita ketahui bahwa Ketua DPR ini dinilai melampaui kewenangan. Dalam koran Tempo pagi hari ini dijelaskan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat ini siap mengusut dugaan pelanggaran etika oleh Ketua DPR Setia Novanto yang hadir dalam kampanye terbuka calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Memang kedatangan dari Ketua DPR Setia Novanto dan juga Wakil Ketua DPR Fadlizon ini memicu beragam kontroversi dari masyarakat, dan tidak hanya dari masyarakat, namun ini juga datang dari dalam anggota DPR RI sendiri. Memang kedatangan mereka ini dalam kunjungan kerja anggota DPR ke Amerika Serikat pada 31 Agustus lalu. Dan dalam koran Tempo ini diulas bahwa dari fraksi PDI Perjuangan dan PKB ini akan melakukan pelaporan ataupun akan melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan hari Senin esok, karena ini pertemuan ini dengan tidak ada dalam agenda kunjungan kerja mereka. Dan hal ini juga tadi sempat menimbulkan kontroversi dari warga, Maria, dan kami juga tadi sempat mewawancari sejumlah warga terkait dengan kedatangan Setia Novanto ke Amerika Serikat. Berikut adalah wawancara kami. Dari sisi saya sebagai warga negara Indonesia melihat kalau Bapak Setia Novanto sebagai pimpinan DPR ya, melekat dalam dirinya sebagai seorang pimpinan kurang etis ya, kalau saya melihat ya, kecuali dia tidak mewakili sebagai seorang pimpinan ya, istilahnya itu nggak ada masalah. Tapi ini kan dalam diri dia melekat sebagai pimpinan DPR. Jadi saya melihatnya kurang etis kalau dia menghadiri kampanye calon Presiden Amerika Donald Trump. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia senang sih bergaul ke bangsa lain, negara lain. Tapi di sisi lain kita juga harus tahu menempatkan diri. Sebagai warga negara juga agak menyayangkan. Secara pribadi kita melihat dari posisi beliau itu sebagai representasi bangsa kita, warga kita, sangat disayangkan karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini punya paham politik bebas aktif. Kalau kita memposisikan diri ke satu sisi, bagaimana sisi lain? Terlepas dari itu, pribadi dari beliau sendiri sebagai perwakilan dari bangsa kita berkunjung ke negara sana karena ada acara pertemuan para ketua-ketua lembaga. Di sisi lain agak miris hati menyempatkan bertemu di sisi lain dengan salah satu yang mencalonkan menjadi kandidat presiden di Amerika Serikat. Di sisi kita jeli melihat dari pribadi dia sendiri karena beliau itu memakai PIN, itu merupakan satu lambang atau simbol mewakili satu lembaga. Agak miris kalau memang itu dinyatakan pribadi. Demikian Maria, sorotan media nasional dari Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia, kembali ke Anda di studio. Dari kawasan Car Free Day, Aulia Pane, terima kasih.